Secara sederhana, orang berpuasa itu tidak akan mendapatkan manfaatnya manakala sebatas atau berhenti hanya di kita menjalankan puasa saja. Sama halnya dengan orang berdoa. Kita ini berdoa, kita berdoa itu kayak kita lagi merajut mimpi, mengukir mimpi melalui pikiran kita. Kemudian kita yakini dengan iman kita bahwa pasti Tuhan Sang Pencipta seluruh unsur kehidupan ini akan mewujudkan apa yang menjadi doa saya. Kita imani itu. Nah, setelah itu kita menunggu. Kok nggak datang-datang rezekinya? Kok nggak terwujud doa saya? Ya nggak ketemu. Karena apa? Kita baru menjalankan 50%. Kalau tadi ada 2 sumber kehidupan, kita baru menjalankan 1 saja. Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. Mas di Jawa ya, khususnya penganut kejawen, puasa weton ini kan penting sekali ya dilakukan. Kalau menurut Mas Wahyu, seberapa penting Mas kita harus melakukannya? Kemudian apa makna dari puasa weton itu sendiri, Mas? Puasa weton untuk orang-orang kejawen ya. Ya, kalau dibilang penting, kembali lagi tergantung kesadaran setiap orang ya. Biarpun orang kejawen kalau misalkan tidak meyakini itu, saya rasa jadi nggak penting juga apapun itu ya. Tetapi khusus untuk orang yang paham harusnya puasa weton bisa dikatakan penting ya. Kalau ditanyakan makna daripada puasa weton itu sendiri, tentunya sebagai bentuk ya secara sederhana sebagai bentuk rasa syukur kita, di mana di hari itu kita sudah diberikan kehidupan atau kita terlahir ke dunia ini, Mas Yahya. Jadi memperingati. Nah, kalau secara modern ulang tahun begitu ya, dilakukan itu setiap tahun. Tetapi kalau orang Jawa nggak nunggu setiap tahun, Mas Yahya. Setiap bulan, ya, setiap hari kelahiran atau weton kelahiran itu hari berikut pasarannya. Nah, itu dijalankanlah ibadah puasa itu tadi sebagai bentuk ucapan syukur kepada Sang Pencipta tentunya. Jadi kita ini sudah dilahirkan, di hari itu kita mengenang. Nah, kita mengenang, kita mensyukuri hari kelahiran kita. Kurang lebih begitu, Mas Yahya. Oh, berarti makna dari puasa weton itu sendiri adalah untuk mengingatkan bahwa kita sudah dilahirkan, begitu ya Mas, kurang lebih? Iya, kurang lebihnya begitu. Perkara di dalamnya tentang niat dan tujuannya tentu setiap orang berbeda-beda nanti ya. Tetapi kalau makna daripada puasa weton tentunya ya sebagai ucapan syukur, maka di situ kita belajar untuk masuk di dalam kesadaran diri supaya kita bisa mengendalikan kehidupan ini dengan selaras, Mas ya, dengan seimbang. Oke, Mas. Kemudian apa manfaatnya puasa weton ini, Mas? Kok harus dilakukan dan mungkin apa ya, penting ya mungkin ya untuk pemaham di kejawen, Mas? Mungkin bukan harus ya, karena semua yang kita lakukan itu harus kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Balik lagi orang itu paham atau tidak tentang makna daripada puasa weton ini. Kalau paham kemudian kita menjalankan, ya itu tentunya kan sudah masuk di dalam keyakinan. Tetapi banyak juga orang yang menjalankan puasa weton bukan karena paham tapi karena ikut-ikutan. Nah, ini kan sebetulnya perlu diluruskan supaya kita ini dapat manfaat. Seperti apa yang Mas Yahya tanyakan ke saya, apa manfaatnya puasa weton? Yang jelas orang berpuasa itu yang pertama sehat, ya. Secara jasmani itu bikin sehat orang puasa. Ya, secara rohani tentunya, secara kejiwaan kita mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan kita. Jadi kita ini
bersyukur atas hidup yang sudah kita nikmati, kita diberikan kehidupan ini, kemudian kita bisa mengendalikan kehidupan ini. Dengan cara apa? Nah, kita mengendalikan seluruh elemen kehidupan kita ini tadi, mengendalikan hawa nafsu kita, pola pikir dan lain sebagainya ini tadi, untuk berjalan selaras dengan apa yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau tanya manfaatnya, ya banyak. Nah, kembali lagi, niat dan tujuannya apa ini melakukan puasa weton ini, kan begitu. Apakah hanya sekedar ikut-ikutan, atau kita memang memahami sehingga kita tahu, oh aku harus begini karena aku punya tujuan ini. Nah, kurang lebih begitu Mas Yahya. Oke Mas, kemudian kalau kita bicara puasa kan ya Mas, pasti ada tata caranya. Kita harus ngapain, kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika mau berpuasa weton, kemudian jamnya juga dimulai dari jam berapa Mas? Mungkin Mas Wahyu bisa kasih penjelasan untuk teman-teman. Puasa weton itu tentunya dilakukan kan setiap weton kelahiran kita. Ya, semisal weton kelahiran kita itu jatuh di hari Rabu Pon misalkan, ya. Jatuh di hari Rabu Pon. Berarti kita memulainya itu ya di hari Selasa malam, Mas Yahya. Selasa malam, kurang lebih antara di jam 11 sampai jam 12 itu kita sudah persiapan. Yang jelas di atas jam 12 itu kita sudah puasa, Mas Yahya. Per jam 12. Karena apa? Pergantian hari itu kan di hari Rabunya itu kan malam jatuhnya. Setelah jam 12 malam ini kan sudah lepas ya Mas Yahya ya. Secara penanggalan ya, itu sudah ikut di hari besoknya. Artinya ya persiapan kita yang jelas di bawahnya jam 12 itu harus sudah persiapan puasa, tepatnya di hari Selasanya. Kalau wetonnya itu tadi di Rabu gitu loh Mas ya. Jadi Selasa malam, tinggal menyesuaikan Rabunya Rabu apa begitu ya. Jadi Selasa malamnya kita sudah persiapan. Nah, kalau jam ya yang jelas di jam 12 ke atas kita sudah berpuasa. Itu kalau saya, tapi mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya mungkin ya, tidak sama, kita saling menghargai. Saya rasa kembali kita tidak hanya menjalankan syariatnya saja, tentunya kita paham hakikat ya dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya di jam 12 malam itu sudah mulai berpuasa, Mas Yahya. Nah sebelum itu tentunya ya kita mandi, filosofinya itu mandi kan membersihkan diri, tetapi itu kembali lagi secara syariat ya. Hakikatnya kan kita masuk di dalamnya, berarti yang perlu kita bersihkan itu bukan hanya tubuh fisik ini, tapi kita sudah membersihkan pola pikir kita, membersihkan hati kita, kurang lebih begitu ya. Kalau bicara niat daripada puasa, setiap orang berbeda-beda ya. Saya tidak bisa menyampaikan secara spesifik, oh doanya ini itu, kembali tergantung pribadi masing-masing. Yang penting yakin atas iman. Nah, kalau puasa kan ada sahur dan buka puasa, Mas. Itu dilakukan kapan, Mas? Sahurnya sama buka puasanya, Mas? Kalau puasa weton itu mungkin nggak pas ya kalau dikatakan harus buka puasa atau sahur ya. Pada intinya begini, sebelum kita menjalankan puasa, kalau jam 12 kita sudah berpuasa, berarti ya di jam 12 itu kita sudah nggak makan, nggak minum, kurang lebih begitu Mas Yahya, karena itu juga bagian daripada pengendalian ya. Nah di bawah itu mau makan mau minum ya monggo-monggo saja, bebas-bebas saja, termasuk juga kita berpuasa ini mampunya sampai di jam berapa. Saya rasa puasa itu nggak seharusnya dipaksakan, semua atas dasar kemampuan kita. Kalau misalkan mampunya sampai di jam 12 malam besoknya, yo enggak apa-apa, bagus-bagus saja. Kalaupun ternyata mampunya hanya sampai di maghrib misalkan, habis sholat maghrib sudah mau mengakhiri puasa dan kemudian makan misalkan, ya monggo-monggo saja, tidak jadi masalah. Semua saya rasa alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Supaya kita ngerti betul, karena tolak ukur orang berpuasa itu khusyuknya seberapa ya, merasa puas dan tidak, yang tahu itu diri kita sendiri Mas Yahya.
Nah, poin daripada orang berpuasa itu sendiri adalah kita belajar menenangkan kuda-kuda kita, Mas Yahya. Artinya mengendalikan seluruh elemen kehidupan ini secara duniawi. Kita kendalikan ya, secara ilahi juga kita kendalikan jiwa kita supaya bisa berjalan selaras sesuai dengan apa yang memang ingin kita tuju. Makanya kalau bicara tentang niatnya, ya setiap orang beda-beda, pasti punya niat yang nggak sama kan, setiap orang nggak selalu sama niatnya, Mas Yahya. Ya, yang jelas semakin sering kita berpuasa weton, saya rasa akan semakin bagus, karena artinya apa? Karena kita mampu mengendalikan seluruh elemen kehidupan ini, Mas Yahya. Oke, kalau kita puasa weton kan sebatas hanya memperingati hari kelahiran kita ya Mas, jadi rutinitas. Kalau kita ingin lebih next level lagi Mas, ya katanya puasa weton ini kan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu maksudnya yang gimana Mas? Kok bisa kita berpuasa kemudian yang kita inginkan pasti terwujud? Itu korelasinya apa Mas? Kalau menurut panjenengan? Sebetulnya lebih ke ketenangan yang kita dapatkan. Jadi orang yang rajin berpuasa, tentu orang itu mampu mengendalikan. Kalau kita ini sudah terbiasa Mas Yahya ya, kita mengenali diri kita, kemudian kita tahu karakter diri kita mampu mengendalikannya. Ya tentunya dalam segala hal jadi jauh lebih mudah. Kita nggak keburu-buru nafsu ya, mau menjalankan apapun itu selalu dipertimbangkan, selalu dikomunikasikan antara pikiran dan hati kita. Ya jatuhnya jadi selaras perjalanan hidup ini. Jadi kita ini nggak timpang Mas Yahya, nggak hanya mengedepankan apa yang ada di kepala, tidak juga mengedepankan apa yang ada di dalam hati saja. Karena hidup ini adalah keseimbangan antara pikiran dan juga batin kita. Jadi nggak ada, menurut saya nggak ada, level tertingginya yang seperti apa. Yang tahu ya pribadi masing-masing yang menjalani. Makanya kalau sudah menjalani, mengalami, maka akan memahami Mas Yahya. Oh di sini, oh di sini. Nah, lepas dari itu semua, kalau kita bicara apapun yang kita inginkan terwujud karena dengan kita puasa, sebetulnya jangan mengagung-agungkan puasanya. Makanya, lakukanlah apapun itu, hal apapun yang positif, ya, termasuk juga berpuasa ini kan positif, kan bagus. Tetapi jangan kamu melakukan itu hanya atas dasar manut grubyuk gitu loh Mas ya. Melu-melu, ikut-ikutan. Ya. Jangan. Tapi lakukan itu atas dasar memang karena kamu memahami. Sehingga kamu betul-betul dapat poin di sana, kamu dapat manfaat. Sekali lagi, puasa ini kan media, sarana, alat gitu loh Mas Yahya. Nah yang terpenting ini siapa? Bukan alatnya, bukan sarananya, bukan medianya. Orang yang menggunakan alat ini, orang yang menggunakan media ini atau sarana ini, sehebat apapun Mas Yahya punya senjata, ya kalau Mas Yahya tidak mampu menggunakan senjata itu dengan baik, dengan benar, ya tidak ketemu. Contohnya, kalau kita bicara puasa weton itu sangat dahsyat Mas Yahya, jangan salah. Untuk orang yang yakin saja, ya, khususnya penganut kejawen itu berarti orang yang mewarisi tradisi budaya daripada para leluhur Jawa, ya, mengikuti apa yang baik dari para leluhur kita, termasuk berpuasa weton. Puasa weton itu dahsyat sekali. Betul sekali kalau dikatakan bahwa puasa weton itu bisa istilahnya membuat apapun yang kita inginkan terwujud. Tapi yang hebat itu bukan puasanya itu tadi. Kita yang menjalankan puasa karena paham itu tadi. Kehebatan itu nanti akan timbul. Jadi orang berpuasa weton itu sama halnya dengan kita ini satu. Kita bersyukur atas kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenali seluruh elemen yang ada di kehidupan ini. Karena apa yang ada di dalam diri kita, itu juga sama dengan apa yang ada di alam semesta atau di jagat raya. Unsurnya cuma 4 saja, tidak ada yang lain.
kurang satu saja nggak ada kehidupan ini. Apa unsurnya? Air, tanah, api, udara. Jadi kita mengenali diri kita. Makanya saya pernah katakan bahwa mencari Tuhan itu tidak harus keluar, tapi masuk ke dalam. Jadi sebetulnya puasa weton itu bagian daripada kita mengenali pribadi kita, atau unsur daripada ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau orang ini sudah terbiasa, Mas ya, yang menjalankan puasa weton, artinya sudah mampu mengendalikan apa yang ada di pola pikir, apa yang ada di dalam batin kita. Bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan. Ingsun, aku yang mengendalikan. Saya rasa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena kita mampu menjalankan dua pondasi atau dua sumber kehidupan kita. Yang mana satu kita sebut sebagai iman, ya. Yang satu apa yang ada di dalam otak kita. Nah, secara sederhana orang berpuasa itu tidak akan mendapatkan manfaatnya manakala sebatas atau berhenti hanya di kita menjalankan puasa saja. Sama halnya dengan orang berdoa. Kita ini berdoa. Kita berdoa itu kayak kita lagi merajut mimpi. Mengukir mimpi melalui pikiran kita. Kemudian kita yakini dengan iman kita bahwa pasti Tuhan Sang Pencipta seluruh unsur kehidupan ini akan mewujudkan apa yang menjadi doa saya. Kita imani itu. Nah, setelah itu kita menunggu, kok nggak datang-datang rezekinya, kok nggak terwujud doa saya, ya nggak ketemu. Karena apa? Kita baru menjalankan 50%. Kalau tadi ada dua sumber kehidupan, kita baru menjalankan satu saja. Dari unsur keimanannya. Lah yang satu, sisi manusiawinya ada di mana? Ada di otak. Ya kita gunakan otak kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan doa itu? Jadi kembali lagi, semua tergantung. Tergantung siapa? Manusianya. Bukan dari senjatanya, bukan dari medianya atau sarananya. Kembali kepada manusianya. Kalau kamu sudah yakin, ya jalankan. Jangan sampai kamu yakin, tapi kemudian nggak kamu jalankan. Atau kamu jalankan saja, tapi nggak ada keyakinan. Ya sama-sama timpang. Jadi puasa weton sangat bagus ya, untuk kesehatan jasmani bagus, untuk rohani bagus, lebih-lebih mengenali diri pribadi kita dari segala unsur kehidupan ini. Ada 4 elemen kehidupan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Kalau orang Jawa bisa paparkan sebagai wujud kita mengenali ya, akrab, menjadi satu dengan sedulur papat ya, limo pancer ya, diri kita ini, maka semuanya akan menjadi lebih mudah dan tidak ada yang tidak bisa.